Hai guys, apa kabar? Selamat pagi, ya kan? Ini gue bikin video selamat pagi sama sore ya, selamat malam, tergantung kalian nontonnya kayak kapan. Nah, ini gue mau bikin video agak sedikit out of context. Biasanya ngomongin tentang travel, tapi sekarang aku mau ngomongin tentang em, mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek di situasi sekarang ini gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan mudah-mudahan sih ini bisa berguna buat teman-teman yang kayak agak kesusahan sih mencairkan BPJS Jam Sostek yang katanya susah, ternyata gampang banget. Tapi sebelum ke situ mau di breakdown dulu bahwa BPJS Jam Sostek ini adalah satu platform dari kerjasama dengan pemerintah. BPJS tenaga kerjaan beda ya sama dengan BPJS kesehatan. Jadi mereka punya aplikasi yang menurut gue banyak banget gitu. Pembaruannya tuh cepat. Pertama, mereka punya aplikasi dulu BPJS Jam Sostek. Terus mereka punya BPJS TK. Terus mereka punya BPJS TKU. Mereka punya yang terakhir ini adalah yang paling ini adalah JMO. Dan katanya bisa mencairkan tanpa harus datang ke kantornya, hanya melewati aplikasi itu aja. Tapi pada dasarnya kenyataannya itu tidak semudah itu gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling gue download adalah JMO. Di situ ketika lo buka aplikasi ada tulisannya lo harus daftar segala macam gitu ya. Terus ada kayak mini poster gitu bilang katanya ayo pengkinian data mengkinikan datamu dan akan mencairkan dalam hitungan menit gitu, mencairkan JHT, jaminan hari tua. Karena kan yang bisa dicairkan itu kan hanya JHT, jaminan hari tua. Kalau jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kan belum bisa dulu. Nah, kalau pas kondisinya lo harus resign kan. Nah, ketika gue download itu JMO, terus gue pengkinian data, masukin nomor telepon segala macem, nggak tahu kenapa padahal gue sudah melakukan hal semuanya dengan baik gitu ya, dengan benar. Harus ada selfie dulu, terus ada selfie dan menggunakan KTP gitu, ternyata gagal. Dan gagal padahal gue udah lakukan dengan baik gitu. Gagal terus. Akhirnya tapi karena gue harus mencairkan ini nih, karena gue ada sesuatu yang memang harus butuh uang gitu. Ternyata berkali-kali mencoba untuk foto, gagal terus. Dan katanya harus mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat. Nah, sekarang gue posisinya kan di Jogja, di Jawa gitu. Nah, akhirnya udah gue memutuskan untuk tidak mencairkan itu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue butuh di uangnya gitu. Nah, akhirnya gue datang ke kantor BPJS terdekat di sini di Jogja. Lalu gue bawa persyaratannya gitu. Persyaratannya kan biasanya kalau di tempat-tempat lain gitu kan ada. Kalau gini, kalau menyairin itu beda-beda, setiap daerah punya rule-nya sendiri-sendiri. Ada yang full aplikasi, ada yang ternyata ada juga satu kantor cabang tuh yang menyediakan kuota gitu. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam berapa itu masih bisa gitu. Ternyata di Jogja ini benar-benar full, lo harus mencairkannya online. Dan sebagian besar di Jawa itu pencairannya online untuk jaminan hari tua atau JHT, tabungan JHT kalian. Jadi gue datang ke kantor cabangnya gitu untuk pengkirian data itu yang katanya nggak bisa fotonya, nggak bisa diupload. Nah, ternyata setelah gue datang ke sana, belum ambil nomor antrian, itu udah di sekat sama security-nya. Mau ngapain mas? Oh, mau nyariin JHT gitu. Nah, pas mau pencairan dananya itu, oh nggak bisa katanya. Nggak bisa di sini, bisanya online. Dan akhirnya dikasih tunjuk, suruh foto link namanya Lapak Asik gitu. Akhirnya gue udah jauh-jauh nih ya kan, tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Akhirnya gue foto aplikasi Lapak Asik. Dari sekian banyak aplikasi yang sudah gue download dari BPJS TKU, JMO, dan ternyata Lapak Asik ini bukan bentuk aplikasi tapi berbentuk link gitu. Akhirnya pas gue pulang, oke gue foto deh linknya gitu, foto linknya. Akhirnya ketika gue nyampe rumah, gue
buka di laptop, gue buka tuh lapak asiknya, nih linknya ada di sini di description, nanti gue kasih. Akhirnya di situ gue buka, dan di situ kayak sama aja, persyaratannya itu adalah sama seperti kita datang langsung ke kantor cabang. Pertama yang harus lo siapkan adalah satu KTP, kedua kartu jam sostek yang terakhir, ya kan, kartu BPJS TKU-nya ini, BPJS TK-nya ini, atau kartu jam sostek dibawa yang asli. Terus lo harus punya ya. Jadi terus ketiga ada buku tabungan, lalu ada buku tabungan itu buat buku tabungan, terus ada kakak asli, lalu ada surat paklaring itu adalah pengalaman kerja lu terakhir itu. Nah itu berarti ada KTP, ada kartu jam sostek, ada terus ada buku tabungan, dan juga ada paklaring terakhir. Semuanya asli harus lo ada di tangan lo, harus disiapkan, dan semuanya difoto. Dan di situ setelah masukin data baru tuh semua persyaratan tadi itu dimasukin, diupload gitu. Dan saran gue ketika masukin ke lapak asik ini, mending jangan pas waktu lo masukin link terus kan ada pencet upload terus kamera tuh. Jadi make sure kalau misalnya lo udah foto sebelum lo buka linknya, lo foto semua itu, KTP, KK dan lain-lain itu udah difotoin semua nih. Kalian udah fotoin semua, dan make sure kalau misalnya semuanya terbaca dengan jelas gitu. Jadi jangan mendadak. Maksudnya mendadak itu adalah misalnya ada pilihan upload foto KTP, langsung pencet upload terus langsung foto saat itu juga, takutnya error and then balik lagi prosesnya ke awal gitu. Jadi nah udah difotoin semua, udah siapin, udah ada di handphone. Akhirnya gue buka lagi aplikasi situsnya itu, gue buka lagi and then gue uploadin satu-satu, termasuk foto selfie lu juga, sama foto selfie lu megang KTP dan megang BPJS jam sosteknya juga kalau diperlukan. Oh ya satu lagi ada NPWP, jangan lupa. Itu sebenarnya sunnah sih, cuman disiapkan aja, semuanya harus difotoin semua. Nah ternyata udah di-uploadin semua terus langsung kirim gitu. Ada pilihan kirim semua dokumen gitu kan. Dan setelah udah semua ada notifikasi masuk lewat SMS dan juga lewat email tentang pengajuan lo itu gitu, ketika semuanya upload gitu. Nah untuk proses upload ini yang harus lo garis bawahi adalah foto semua dulu dokumen-dokumennya berbentuk asli, foto dulu baru buka linknya. Karena pengalaman gue buka linknya terus gue foto mendadak gitu, saat itu juga ketika koneksinya jatuh atau misalnya error handphonenya, itu akan balik lagi ke proses dari awal masukin data gitu. Jadi emang harus udah dimasukin dulu semuanya ke handphone. Jadi tinggal lo cari-cari nanti di file handphonenya ketika sudah buka link lapak asiknya itu. Akhirnya setelah itu gue suruh nunggu katanya 2-3 hari akan dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya setelah 1 hari, ternyata baru cuma sehari doang, di WhatsApp sama petugas BPJS Ketenagakerjaan bahwa dokumennya sudah lengkap dan sudah lengkap dan siap untuk proses selanjutnya untuk konfirmasi. Nah konfirmasinya itu by WhatsApp doang, dan yang bikin gue nggak setuju di sini adalah kenapa WhatsAppnya menggunakan nomor pribadi dari si petugasnya itu, bukan kayak nomor kerja atau misalnya telepon dulu atau misalnya segala macam. Jadi kan kita takut akan ada penipuan atau misalnya segala macam gitu ya. Nah itu gue agak sedikit sanksi sih gitu. Jadi akhirnya bilang katanya saya dari petugas BPJS Ketenagakerjaan mau konfirmasi data,
mohon disiapkan datanya sudah lengkap katanya. Mohon disiapkan kartunya datanya udah lengkap. Nah karena gue nggak yakin, akhirnya gue nanya dong karena gue kebetulan punya kenalan beberapa pimpinan kantor cabang waktu di tempat kerjaan gue sebelumnya. Akhirnya gue nanya, ini bener nggak sih nomornya ini, dan bener nggak prosesnya kayak gini gitu, cuman by WhatsApp doang gitu, nggak di telepon juga nggak gitu, cuma lewat WhatsApp. Dan waktu itu yang bikin gue takutnya adalah isi WhatsAppnya itu adalah untuk memotong kartu BPJS Ketenagakerjaannya itu jadi 2, digunting, terus difoto selfie, terus dikirim lewat WhatsApp itu gitu. Dan aku kayak aduh, ini kalau misalnya penipuan gimana nih gitu kan, semalakama gitu. Akhirnya pas gue telepon ternyata benar, oh iya betul, itu adalah nomor telepon salah satu anak buah saya, katanya bilang kayak gitu. Kebetulan saya kenal sama pimpinan cabangnya waktu itu. Yang maksud saya adalah kalau misalnya orangnya tidak punya koneksi ke sana gitu, gimana mau make sure kalau misalnya orang yang WhatsApp itu adalah orang betul-betul dari kantor BPJS Ketenagakerjaan, ya nggak? Jadi buat ini apa sih, saran sih buat BPJS Ketenagakerjaan, mending sih ditelepon atau menggunakan nomor telepon kantor lah gitu. Jangan sampai nomor telepon pribadi, nomornya itu nomor WhatsApp gitu, benar-benar nomor WhatsApp, nomor handphone. Jadi untuk memastikan bahwa itu benar atau enggak itu agak sanksi ya gitu. Dan akhirnya ternyata langsung cepet banget, besoknya uang dari BPJS Ketenagakerjaan atau uang JHT-nya itu masuk ke rekening full. Bahkan menurut gue ada kelebihan dari apa yang udah gue lihat di aplikasi. Ternyata segampang itu gitu. Tapi menurut gue kayaknya sosialisasinya kurang nih gitu untuk pencairan lewat lapak asik ini gitu. Dan tahunya kan ada aplikasi. Nah aplikasi ini gunanya buat apa? Ternyata setelah gue tanya sama petugas bahwa aplikasinya ini hanya untuk mengecek saldo, mengecek statusnya keaktifan atau misalnya segala macam gitu. Dan menurut gue kayak agak terlalu banyak prosedur yang tidak di dalam satu aplikasi aja gitu. Kenapa nggak aplikasi JMO aja itu dimaksimalkan, dan lu bisa daftar di situ, bisa cek saldo di situ, dan juga bisa pencairan di situ. Nah ini ternyata pencairannya itu harus menggunakan aplikasi yang lain gitu. Nah ternyata semudah itu untuk pencairan saldo jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Nah semoga ini bisa membantu ya gitu. Dan akhirnya kenapa syarat yang harus dilakukan adalah untuk pencairan JHT ini adalah kamu harus resign dulu dari tempat pekerjaan kamu gitu. Jadi benar harus memang dengan alasan bahwa mau usaha atau misalnya memang di PHK atau misalnya memang tidak bekerja lagi dalam perusahaan gitu. Kalau masih bekerja di dalam satu perusahaan nggak bisa nyairin gitu. Bisa nyairin tapi mungkin 10%, hanya 10% dari saldo JHT-nya itu gitu. Jadi itu aja sih yang mau gue sharing sebenarnya. Ternyata gampang banget, nggak semudah, nggak sejelimet yang gue bayangkan. Dan kalau dulu kan datang ke kantor cabang bawa persyaratan yang tadi, terus nunggu sekitar 2 minggu. Kalau sekarang benar-benar hari ini saya masukin data, besok konfirmasi lewat WhatsApp, tidak ditelepon, hanya di WhatsApp sama mereka, and then uangnya itu masuk langsung ke rekening kita. Dan setelah itu ya udah kelar gitu. Nah gitu, jadi itu pengalaman gue mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ya, yang semoga bisa membantu ya. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sih kalau misalnya lo usaha ngojek online atau misalnya buka warung atau misalnya segala macam, gue saranin untuk lo daftar lagi ke program BPJS Ketenagakerjaan. Programnya itu adalah bukan penerima upah, jadi itu bisa untuk pengusaha, penjaga warung, pedagang, atau misalnya ojek online gitu, atau lu serabutan, kuli segala macam, itu bisa daftar lagi setelah pencairan gitu. Di situ ada 3 program. Program yang di cover itu adalah jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, dan juga CHT. Total pembayarannya itu adalah 68.000 kalau nggak salah ya, 68.000. Dan di situ di breakdown, CHT-nya itu 40.000, jaminan kecelakaan kerja itu
berapa gitu, pokoknya totalnya 68.000 gue bayar, dan itu akan memprotek kalian kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam ruang lingkup pekerjaan kalian seperti yang swasta tidak ditanggung perusahaan, dan kalian masih punya tabungan 40.000 di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu gitu. Jadi dan sekarang gue sudah tergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan lagi di dalam program bukan penerima upah, yaitu ada bisa untuk orang-orang wira swasta. Oke, itu aja sih pengalaman gue untuk pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan atau JAB Sostek. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang lagi bingung persyaratan-persyaratan apa aja yang harus disiapkan, dan linknya apa gue siapin semuanya di bawah. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian semua ya, biar gak bingung-bingung lagi untuk mencairkan saldo yang menjadi hak kalian. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sudah menonton video ini. Selamat mencairkan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.